dalam gambar di atas ini ada pernyataan menikah ketika miskin itu tindakan kriminal. Maka kita komen, ucapan orang yang seperti ini ucapan kriminal. Kenapa? Karena ini ada beberapa alasan. Yang pertama, ini bisa masuk kepada ranah rasisme atau melanggar hak asasi manusia. Kenapa? Karena tidak masalah seseorang menikah ketika miskin. Karena orang itu diciptakan dua keadaan. Ada kondisi miskin, ada kondisi kaya. Tidak ada di seluruh dunia ini semua orang kaya, enggak ada. Ya. Makanya kalau Anda membatasi menikah itu hanya untuk orang yang kaya, maka ini tindakan membatasi hak orang lain. Ya. Bisa jadi orang yang berbicara itu kalau dirunut 7 keturunan ke atas mungkin ada ya, kakek buyutnya itu yang miskin ya. Ya, padahal bisa lahir dia karena ada apa, dengan izin Allah tentunya, itu ada keturunan-keturunan ya. Jadi kalau dia sekarang ini kondisinya pas nggak miskin terus bilang seperti itu, ya itu bentuk apa? Bentuk membatasi hak manusia ya. Karena mungkin dia belum pernah merasakan miskin ya. Orang miskin berhak bahagia ya, berhak untuk menikah. Kemudian alasan yang kedua, Islam itu sendiri ya, kami kaum muslimin oleh syariat kami menikah dalam kondisi miskin itu dilegalkan, dibolehkan. Pernah sahabat dulu ya pernah menikah dalam kondisi dia miskin, fakir ya. Kemudian ketika diminta untuk memberikan mahar ya, dan tidak bisa memberikan mahar berupa emas atau yang lainnya, maka sama Nabi akhirnya apa? Suruh memberikan mahar meskipun dengan cincin yang terbuat dari besi. Ya, cincin yang terbuat dari besi, saking miskinnya. Ya, dan ini dibolehkan oleh Nabi. Artinya di sini Nabi tidak melarang. Ya. Dan Nabi tidak melarang dalam syariat kami itu merupakan bentuk pelegalan ya dalam syariat kami. Kemudian yang ketiga, tenang, Islam itu adalah solusi. Agama penuh solusi. Ya, orang miskin mau menikah, mau apapun itu, selama tidak ada pelanggaran maka dibolehkan. Ya. Jangan khawatir nanti kalau punya anak nanti begini-begini. Ya. Karena apa? Harta itu, rizki itu Allah yang mengatur. Ya. Dan nanti kalau seumpama Anda tadi yang bicara tadi jadi miskin, kalau jadi orang muslim dan ditegakkan hukum syariat di negeri tersebut, orang miskin itu ditanggung negara. Ya. Ada baitul mal. Ya. Jadi kaum muslimin, pemimpin khalifah itu memiliki baitul mal yang menanggung orang miskin untuk kehidupannya. Jadi tenang saja ya. Kalau mungkin jenengan hidup di negeri Islam dan Anda orang miskin, Anda ditanggung ya. Dan bisa jadi mekanisme menanggung orang miskin di negeri-negeri maju di Eropa saat ini bisa jadi ini menjiplak ya apa yang ada dalam syariat Islam. Ya, kalau dalam Islam sudah ada sejak dulu, sejak zaman Nabi, orang miskin itu ditanggung oleh zakat ya, ditanggung oleh pemerintah Baitul Mal. Maka itu solusi ya. Dan semoga Allah Taala memberikan ya, pikiran yang waras kepada kita semua, memberikan pintu hidayah kepada kita semua untuk memeluk agama Islam. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.